Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami kelompok 25 yang beranggotakan saya, Raditya Prasetya Diwahana dengan NIM 187241064 dan saya Revaldo Chandra dengan NIM akhir 110. Jadi, kami akan membahas mengenai artikel yang berjudul Improving Term Deposit Customer Prediction Using Support Vector Machine with Smooth and Hyperparameter Tuning in Bank Marketing Campaigns. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan yang ada di dalam artikel sendiri. Jadi, industri perbankan sekarang itu banyak mengandalkan strategi yang berbasis data untuk memprediksi calon nasabah yang mempunyai potensi untuk berlangganan deposito secara berjangka. Nah, masalah utamanya sendiri itu adalah class imbalance, yaitu jumlah nasabah yang menerima deposito itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang menolak. Dengan kondisi ini, itu membuat model prediksi konvensional itu cenderung bias terhadap mayoritas dan juga kurang sensitif terhadap calon nasabah potensial. Nah, untuk mengatasi masalah utamanya tersebut, di penelitian artikel itu menggunakan support vector machine yang dipadukan dengan smooth agar kelas minoritas seimbang dan juga grid search CV itu untuk mengoptimasi hyperparameter. Nah, dataset yang digunakan di dalam artikel ini itu adalah bank full CSV yang sumbernya itu dari UC Bank Marketing Dataset yang isinya itu ada 45.211 record dengan 16 fitur yang meliputi demografi dan juga riwayat kampanye. Kemudian data tersebut diproses melalui label encoding, standarisasi, smooth, dan stratified train test split sehingga siap dibangun menjadi model prediksi yang akurat dan juga seimbang. Next. Selanjutnya akan membahas mengenai dasar teori. Yang pertama yaitu adalah support vector machine, yaitu algoritma klasifikasi yang mencari hyperplane optimal untuk memisahkan dua kelas, yaitu nasabah yang menerima dan juga nasabah yang menolak. Jadi hyperplane ini dipilih agar jarak antar kelas itu bisa maksimal sehingga prediksinya nantinya itu akan menjadi lebih akurat. SVM juga cocok untuk dataset yang berdimensi tinggi dan dapat mengenali pola non-linear dengan RBF kernel. Nah, misalnya interaksi antar umur, terus saldo dan juga riwayat kampanye nasabah. Dengan begitu, maka model ini itu mampu untuk menangkap perilaku nasabah yang kompleks. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai dasar teori yang kedua yaitu synthetic minority oversampling technique, yaitu SMOT yang digunakan untuk mengatasi class imbalance. Jadi teknik ini sendiri itu untuk membuat data sintetis dari nasabah minoritas atau yang menerima deposito itu sehingga distribusi kelas itu akan menjadi seimbang. Nah, dengan data yang seimbang, SVM sendiri itu bisa belajar dari pola kedua kelas secara adil sehingga kemampuan mendeteksi calon nasabah yang berpotensial itu akan meningkat. Nah, tanpa adanya smooth sendiri, model akan cenderung bias terhadap mayoritas sehingga minoritas itu hampir tidak terdeteksi. Selanjutnya yaitu ada grid search CV, yaitu metode optimasi hyperparameter untuk menemukan kombinasi parameter terbaik untuk SVM termasuk C dan juga gamma, sehingga parameter C sendiri itu mengatur kompromi antara kesalahan klasifikasi dan juga margin hyperplane, sedangkan gamma itu menentukan pengaruh titik data terhadap pembentukan batas keputusan. Nah, grid search CV sendiri itu menjalankan cross validation untuk setiap kombinasi parameter dan juga memilih yang memberikan performa terbaik. Dengan cara tersebut, model tidak hanya akurat di data training tetapi juga memiliki kemampuan generalization yang baik saat dihadapkan dengan data yang baru. Kemudian yang terakhir yaitu ada class imbalance.
di mana class imbalance itu ketidakseimbangan kelas terjadi karena mayoritas nasabah menolak deposito, sementara minoritasnya sendiri itu menerima deposito. Nah, dengan adanya kondisi ini, itu bisa membuat model prediksi bias terhadap mayoritas, sehingga performa deteksi nasabah yang berpotensial itu rendah. Jadi, dengan mengintegrasikan SVM, Smooth, dan juga Grid Search CV ini, model ini akan menjadi lebih sensitif terhadap kelas yang minoritas, menghasilkan prediksi yang lebih seimbang dan akurat, dan dengan pendekatan ini juga membantu bank membuat keputusan kampanye marketing berbasis data ini menjadi lebih efektif dan juga mengurangi peluang kehilangan calon nasabah yang berpotensial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama di artikel ini menjelaskan untuk sumber datasetnya. Dataset yang digunakan itu UC Machine Learning Repository yang berisi 45.211 rekaman nasabah bank di Portugal. Dataset ini memiliki 16 fitur utama dan satu target variabel yang digunakan untuk memprediksi apakah nasabah akan berlangganan deposito jangka waktu atau tidak. Pada tahap ini dataset preparation untuk memastikan bahwa dataset itu siap dianalisis dan model dapat dibangun dengan baik. Oke, next. Oke, selanjutnya ada preprocessing dataset. Di sini tujuannya untuk menghapus kolom duration untuk menghindari data leakage dengan durasi panggilan sangat berkorelasi dengan target. Semua fitur kategorikal seperti pekerjaan, status pernikahan, pendidikan, kepemilikan rumah, pinjaman, metode kontak, bulan terakhir kontak, dan hasil kampanye sebelumnya diubah menjadi numerik menggunakan label encoding. Fitur numerik seperti umur, saldo rekening, jumlah panggilan dalam kampanye, dan jumlah hari sejak kontak terakhir. Standarisasi dengan standar scalar agar memiliki min 0 dan standar deviasi 1. Penting untuk performa SVM dengan kernel RBF. Oke, next. Oke, jadi untuk pembangunan model di sini ada penyimbangan kelas menggunakan smooth karena target variabel sangat tidak seimbang. Dengan hanya 10% nasabah subscribe deposito, penulis menggunakan synthetic binary oversampling teknik untuk membuat sampel sintetis dari kelas minoritas. Dengan smooth, distribusi kelas menjadi lebih seimbang, sehingga model tidak bias terhadap mayoritas dan mampu belajar pola dari kedua kelas secara adil. Untuk tahap keempat ada pembagian data. Data dibagi menjadi set pelatihan sebanyak 80% dan set pengujian sebanyak 20%. Menggunakan started sampling agar proporsi kelas minoritas dan mayoritas tetap terjaga di kedua set. Ini penting untuk memastikan evaluasi model tahap tetap valid. Untuk tahap kelima adalah pembangunan model SVM. Jadi di artikel ini menggunakan SVM dengan kernel RBF untuk menangkap pola nonlinear pada dataset. Untuk menemukan kombinasi hyperparameter terbaik digunakan Grid Search CV. Untuk parameter C dan gamma C mengontrol kompromi antara kesalahan klasifikasi dan margin hyperplane, sedangkan gamma menentukan pengaruh setiap titik data terhadap keputusan Grid Search. Dijalankan dengan 5-fold cross validation sehingga model tidak hanya akurat pada data tetapi juga mampu generalisasi ke data baru. Oke, next. Oke, yang terakhir ada evaluasi model. Jadi, model dievaluasi menggunakan beberapa metrik. Confusion metric untuk melihat jumlah prediksi benar salah per kelasnya, akurasi precision, recall, dan F1 score untuk menilai keseimbangan performa antar kelas, serta ROC curve dan AUC untuk mengukur kemampuan model membedakan nasabah yang berlangganan atau tidak. Dalam artikel ini juga menampilkan precision recall curve untuk fokus pada deteksi kelas minoritas. Jadi model untuk hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa SVM plus Smooth secara signifikan meningkatkan performa minoritas dengan akurasi 91,38, recall minoritasnya 0,96 dan F1 skornya 0,92 dan erosi AUC-nya 0,96. Sedangkan baseline SVM tanpa Smooth cenderung bias ke kelas mayoritas dengan recall minoritas hanya 0,01. Oke.
Jadi di sini untuk penjelasan metodologi penelitian. Oke, lanjut ke dataset. Jadi untuk memahami dataset ini, mari kita bahas. Jadi dataset ini berasal dari UC, Bank Marketing Dataset, dan berisi 45.211 rekaman nasabah bank di Portugal. Jadi dataset ini memiliki 16 fitur utama yang mencakup informasi demografi, finansial, dan riwayat kampanye pemasaran, serta satu target variabel, yaitu apakah nasabah tersebut berlangganan deposito berjangka atau tidak. Untuk yang pertama itu ada data demografi, meliputi umur nasabah, jenis pekerjaan, status pernikahan, dan tingkat pendidikan. Untuk informasi ini penting karena dapat mempengaruhi keputusan dalam menerima penawaran deposito. Misalnya nasabah dengan pendidikan tinggi atau status pekerjaan tertentu mungkin lebih cenderung tertarik dengan produk finansial tersebut. Yang kedua ada data finansial, mencakup saldo rekening bulanan, kepemilikan rumah, dan pinjaman pribadi. Fitur ini memberikan gambaran mengenai kemampuan finansial nasabah yang tentunya berpengaruh terhadap kemungkinan mereka berlangganan deposito. Yang ketiga, ada data kampanye pemasaran, meliputi metode kontak yang digunakan, telepon seluler atau telepon tetap, bulan terakhir kontak, durasi panggilan, jumlah panggilan dalam kampanye, jumlah panggilan sebelumnya, dan hasil kampanye sebelumnya. Data ini membantu model memahami interaksi historis nasabah dengan bank dan bagaimana respon mereka terhadap kontak pemasaran sebelumnya. Dan adapun target variabel adalah kolom Y yang menunjukkan apakah nasabah berlangganan deposito atau tidak. Dijelaskan bahwa dataset ini memiliki masalah class imbalance, di mana hanya sekitar 10% nasabah yang berlangganan deposito, sementara 90%-nya itu menolak. Ini menjadi tantangan utama karena model prediksi cenderung bias ke kelas mayoritas dan sulit mendeteksi nasabah potensial yang termasuk minoritas. Mungkin itu untuk penjelasan datasetnya. Kita lanjut ke sumber. Jadi berikut adalah sumber artikel yang kami pakai dengan nama artikelnya Improving Team Deposit Customer Prediction Using Support Vector Machine with Smooth and Hyperparameter Tuning in Back Marketing Campaigns. Oke, mungkin sekian dari kelompok 25. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga perbuatan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.